لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'qubal laila wan nahar ibratan liman yatadhakkar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan termasuk corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, wabil khusus nikmat iman, Islam, tak terkecuali juga nikmat kesehatan. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang orang yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, tidak wajib mengqadha di bulan Ramadan, di luar Ramadan, dan tidak pula wajib bayar fidyah. Ini menunjukkan, ya kan, betapa Allah Subhanahu wa taala sangat rahim terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah tidak membebankan kepada mereka kecuali, ya kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Itu pun pada saat kemudian akal sehat atau memenuhi syarat mukallaf, yaitu Islam, berakal, kemudian balik, dan tidak ada uzur. Nah, sementara orang yang tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib mengqadha'nya, tidak wajib bayar fidyah, ini karena mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka uzur permanen. Yaitu uzur permanen. Orangnya masih hidup, barangkali mereka sehat secara fisikly, tetapi ada syarat lain yang kemudian tidak terpenuhi, sampai barangkali tutup usia mereka, ya, sehingga kemudian mereka tidak wajib melakukan apa-apa. Bahkan bukan hanya puasa yang gugur dari mereka selama hidupnya, tetapi seluruh syariat Islam gugur dari orang ini, kecuali yang berkaitan dengan hartanya. Ya kan? Sebab harta itu ada hak yang harus dikeluarkan. Walaupun anak kecil belum dewasa, tetap wajib dikeluarkan zakat kalau dia punya warisan yang cukup besar dari keluarganya. Atau orang tua pikun permanen misalkan, dia tidak sehat akalnya, ya kan? Tidak sehat akalnya, sedianya dia tidak melakukan apa-apa dari syariat Islam ini selain apa? Hal yang berkaitan dengan apa? Hak hartanya, termasuk orang gila. Nah, kemudian siapa mereka yang bebas dari syariat puasa ini? Juga bebas dari apa? Tuntutan fidyah. Yang pertama adalah orang tua yang pikun permanen. Orang tua yang pikun apa? Permanen. Banyak pertanyaan yang muncul, yang sampai ke kita, Pak Ustadz, orang tua saya usia lebih dari 100 tahun. Masya Allah, sampai bungkuk itu, seperti wow. Dua orang saya pernah dapatkan ini, di Depok dan di Jakarta. Apakah ibu saya ini wajib puasa, Ustaz? Atau apa yang harus kami lakukan? Apakah harus bayar fidyah? Saya tanya, apakah ingatan beliau masih bagus? Akalnya masih sehat? Jawabannya tidak.
Sama sekali beliau tidak ingat, ya kan, apa-apa. Bahkan kita, anaknya saja, kata beliau tidak ingat. Kamu siapa? Bahkan baru makan, dibilang nggak dikasih makan. Begitu ada tamu, anak saya jahat, saya nggak dikasih makan, padahal baru makan. Ini berarti orang yang semacam ini akalnya sudah tidak sehat, alias pikun permanen. Sementara kita tahu tadi syarat orang melakukan hukum Islam itu setelah Islam, yang kedua apa? Akalnya harus sehat. Bahkan syarat utama pembebanan dalam Islam itu sehatnya akal. Sementara orang tua ini tidak lagi sehat akalnya. Nah, maka konsekuensinya dari kondisi seperti ini, dia tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Bahkan syariat Islam pun sudah gugur darinya, selain yang berkaitan dengan masalah hartanya. Kemudian yang kedua adalah siapa? Orang gila. Orang yang gila. Khususnya gila permanen. Ada gila mungkin kena stres, ditinggalkan istri, nakah lagi, gitu kan? Dia stres dan gila, dan suatu saat mungkin sembuh. Atau kemudian gila yang disebabkan sihir, karena ada dukun yang spesialis membuat orang gila. Kalau kemudian terangkat sihirnya, orang ini akan sembuh, kan begitu. Pada saat sembuh, maka dia wajib misalkan mengqadha apa? Puasanya itu, kan begitu. Tapi kemudian kalau dia permanen gilanya dari kecil sampai tutup usia, dia gila, maka gugur seluruh kewajiban Islam, termasuk kemudian puasa, termasuk kemudian qadha puasa, termasuk kemudian bayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib puasa qadha di luar Ramadan, tidak wajib juga apa? Bayar fidyah. Kenapa? Karena hukum Islam belum terbebani mereka. Karena belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Muslim iya, akal sehat iya, namun belum balik. Walaupun dia tidak punya udzur, dia tidak melakukan, tidak apa-apa. Namun kita harus membiasakan anak itu untuk berpuasa. Alhamdulillah anak saya dari usia 4 tahun, 5 tahun udah puasa semua, alhamdulillah. Ada yang hilang 2 hari, ada yang 3 hari, paling banyak Aisyah 5 hari, Syaukia 2 hari, Abdu 3 hari, yang lain itu 3 hari, 4 hari. Dan ini merupakan tradisi juga di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya disuruh berpuasa. Sampai ketika kelaparan mereka berusaha untuk menenangkan supaya sampai kemudian beduk istilah kita, adzan maghrib dikumandangkan. Alhamdulillah mereka sampai. Dan ini tradisi pembiasaan, walaupun status hukum puasa bagi mereka tidak wajib. Andai kata mereka tidak melakukan, tidak masalah. Tidak wajib qadha, tidak pula bayar fidyah, karena mereka masih kecil. Ya, sebagaimana hadis tadi yang saya bawakan, ada hadis dari Abu Dawud dari sahabat mulia Aisyah, juga dari sahabat mulia Umar atau Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Rubi al-qalam an thalasin, an-naim hatta yastayqidha, was-sabi hatta yahtalim, wal majnun hatta yufiqa. Atau kama qala Rasulullah SAW. Diangkat, ya kan, pena pembebanan itu, hukum pembebanan dari 3 orang. Pertama, ya kan, orang yang tidur sampai dia bangun sadar. Kemudian anak kecil sampai dia balik. Kemudian orang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar. Di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan, saat beliau menjadi khalifah, ada seorang wanita hamil. Gila dia. Hamil dalam kondisi gila. Ketika sahabat mulia Ali bin Abi Thalib melihat ini, beliau lewat. Tidak seperti biasa. Biasanya kan beliau, kenapa, ada apa ini? Langsung dihukum oleh beliau, kan begitu. Ini dicuekin beliau. Berlalu aja begitu saja. Akhirnya kemudian sahabat mulia Umar karena tahu bahwa sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ini orang alim, qadhi. Di zaman Rasulullah ada sahabat mulia Ali. Bahkan Umar pernah berkata, andai kata enggak ada Ali, celaka Umar. Saking alimnya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Ini diakui oleh sahabat mulia Umar. Tolong panggil Ali tadi. Kenapa dia
Berlalu saja katanya. Wahai Umar, bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda? Apa kemudian sahabat kata Rasulullah SAW? Ya kata Ibn Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rubi al-qalam an thalathin. Ya kan, pena pembebanan itu diangkat dari apa? Dari 3 orang. An-naim hatta yastaykid, was-sabi hatta yahdalib, wal majnun hatta yufik. Yang tidur sampai apa? Bangun, anak kecil sampai dia dewasa, dan orang gila sampai apa? Dia sadar. Lalu kemudian sahabat mulia Umar tidak menghukumi dia. Ini artinya bahwa orang yang tidak sehat akalnya, yang permanen, maka gugur dari mereka seluruh syariat Islam termasuk puasa, baik berkait qadha atau kemudian berkait dengan apa? Fidyah. Kecuali yang berkaitan dengan masalah apa? Harta. Orang gila kalau punya harta waris yang banyak maka tetap wajib apa? Dikeluarkan dari hartanya zakat karena terkait hak hartanya. Seperti itu. Ini menunjukkan betapa Islam ini agama yang begitu peduli dan perhatian ya terhadap pemeluknya, dan ini juga menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, wabil khusus yaitu kita yang beriman kepadanya. Ini barangkali yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih